Bigetron Delta. Ini dia. Kita akan segera masuk menuju ke area Zipway. Bagaimana sisi tengah langsung coba diamankan. Pistol round WSP sudah mulai terlihat. Abax membeli satu buah frag grenade, berarti dia bakal menggunakan USP saja kali ini. Koja WSP juga sudah mulai terlihat, berarti 3 anggota kebaca dari Bigetron. Namun tembakan balasan coba membuat dari serang Koja pun harus tertahan di area belakang. Namun Ray menerima dan cukup fatal dari Kocel yang harus terjatuh sebagai garda terdepan. Ray juga harus kandas bersama dengan serang Abax. Raja sendirian kali ini memang berhasil menangin duel terhadap serang Koja, tapi dengan teman-teman yang kandas, Rasya tidak akan bisa berbicara banyak kali ini karena 1 lawan 4 cukup sulit. Dan lagi kita melihat pertempuran antara Rasya yang masih bisa dapetin pepeng shot, tapi ditempel tidak bisa kali ini. Tapi Rasya butuh waktu cukup banyak sih untuk dia bisa muter ke arah belakang, dan teman-temannya yang 3 orang ini yang punya PR harus bisa nahan dulu. Masalahnya 3 orangnya ini juga nggak tahu pergerakan dari Bigetron Delta bakal nge-push langsung menuju ke arah base dari EVOS Divine itu sendiri. Itu yang cukup jadi PR ketika EVOS Divine harus bisa nahan pergerakan dari Bigetron Delta yang langsung melakukan tabrakan menuju ke arah dalam. Sementara dari EVOS-nya aja setupnya belum selesai tuh. Dengan granat yang tadi sempat dibeli, ada 1 orang kalah senjata gitu loh dengan 1 buah senjata USP dan juga WSP yang dimiliki oleh dari Bigetron Delta. Sementara Rasya sudah memberikan hitnya, dan kali ini tembakan menuju yang connect, tapi Casey juga berhasil membackup ke arah seorang gardu yang sedikit terganggu dengan adanya sebuah ledakan. 3 orang tiba-tiba tumbang, membuat kali ini musim unggul, tapi Rasya ditukar menyisakan Kipas pilihan saja, dan ini menjadi 1 sama untuk EVOS Divine dan Abax. 2 orang dari 1 ledakan. Aduh, tertebak arah jalan masuk. Dia langsung dilempari granat dan langsung diselesaikan begitu saja oleh EVOS Divine. 2 orang yang termakan dari Bigetron Delta, jelas merusak strategi yang coba dimainkan oleh Bigetron Delta. Bukan hal yang bagus. Namun kali ini kita menotis terlebih dahulu bundle yang digunakan dari masing-masing tim. EVOS menggunakan Sasuke, Bigetron Delta menggunakan Kakashi. Ini duel antara guru dan murid. Biasanya kalau di anime-anime, murid tuh selalu menang lawan guru di akhir-akhir gitu kan. Nih, wah, apakah teori Naruto tim 7 akan terjadi kali ini? Tapi kita akan lanjut terlebih dahulu di sisi atas. Ray coba untuk menahan 2 orang sekaligus, tapi Abax di area bawah juga harus mencari informasi terlebih dahulu. Udah ada flash freeze yang bakal coba untuk dia menap. Tembakan dari seorang Rasya mendapatkan 1 kepala di sana. Gardu harusnya udah gak ada helm karena udah di take down juga, namun masih berhasil di revive. Double flash freeze bakal coba mengurung pergerakan dari Bigetron Delta. Ray Kocel datang bermain dia 2 lawan 1. Casey jadi pop up terlebih dahulu, dan Bigetron Delta berhasil diratakan dari 2 arah sekaligus kali ini. Wah, dua-duanya sama berusaha untuk menciptakan momen dengan sebuah ledakan. Meskipun ledakan dari kedua tim ini gagal, tapi Bigetron Delta kardu di belakang tadi benar-benar dibikin harus jadi orang yang mikirin 2 arah gitu loh, ngerti gak? Betul. Ketika 1 orangnya tadi berhasil ditumbangkan sama Rasya, harus nge-revive dulu, dia juga harus backup ketika temennya harus return terlebih dahulu. Tapi 2 orang yang di depan ini udah disamperin juga sama 2 orang dari EVOS gitu loh. Dibikin ribet jadinya. Arah datang dari EVOS Divine juga nggak jadi 1 arah yang benar-benar bisa diduga gitu loh sama si Bigetron Deltanya itu sendiri. Dan ini yang harus bisa di counter oleh pergerakan dari Bigetron Delta. Sekarang 3 orang udah diketahui posisinya, dan sebuah ledakan dari seorang Koja melukai menuju ke arah 2 main dari EVOS Divine akan ditarik mundur, tapi tembakan dari arah berbeda membuat Keongnya harus sudah terjatuh, sehingga kali ini kartu tidak memiliki Casey dan dia pun jatuh. Hancur pertahanannya. 1 momen dari EVOS Divine membuat penyerangan dari Bigetron Delta hancur lebur. Waduh, bahaya boy. Boy, ini cepet banget boy. Wah, gila banget sih. 1 lemparan granat dari Koja connect ke 2 orang, ngebuat gardu terbaiting untuk melakukan inisiasi rush. Tapi inisiasi tajam dari serang gardu
justru malah membuat rekan yang di belakangnya harus tumbang. Pada saat gardunya berlebihan, dia sadar sendiri Skylar dibuka. Komunikasi yang cerdas dari EVOS Divine memancing keberadaan dari Bigetron Delta dan harus kehilangan 2 member lagi-lagi lebih awal dibandingkan EVOS Divine itu sendiri. 3-1 skor sudah mulai berjarak kali ini. Dipaksakan akan bertempur di sisi atas. Gardu seorang diri. Flash Breeze bakal coba masuk karena 2 player, tapi gardunya terlalu jauh. Gak ada backup sama sekali, dikepung dengan ada 3 player. Satu dua bakal coba untuk dipapam. Abang terlalu berlebihan masuk sendiri. Sudah ada time turner yang bakal coba dibuka, tapi gagal begitu saja. Harus tumbang kabel keluar. Bakal coba dipapam tapi jebol. Dan berhasil didobrak begitu saja. Menyisakan seorang Kyong tidak bisa kemana-mana. EVOS Divine main cepat kali ini. Waduh, gardunya yang pertama terlalu terburu-buru dan dia pun terlalu depan untuk menjalankan tugas sebagai seorang grenadier. Dan dia dihantam oleh 3 orang sekaligus tanpa adanya backupan, entah itu dari time turner yang dibawa sama Koja ataupun Casey yang dibawa sama Keong di arah belakang. Terlihat oportunis tapi nggak gitu dong caranya gitu. Iya. Dengan kalimat seperti itu yang harus bisa diubah dari Bigetron Delta adalah gimana caranya dia bisa ngebaca terlebih dahulu pergerakan dari EVOS Divine itu sendiri di saat clue-nya juga di ban. Gak ada yang pakai clue. Dan kalau misalkan mau diganti pakai koda pun nggak harus punya setupnya dulu gitu loh. Sementara kalau clue kan kita nggak perlu setup, kita bisa ngelihat pergerakan lawan ke arah sebelah mana. Rasya sudah diketahui posisinya kali ini. Ada lemparan balasan yang diberikan 44 orang ketika Rasya satu hitnya melukai ke arah satu pemain. First blood. Tapi kali ini Gardu sudah berhasil ditumbangkan dan bahkan Koja juga berhasil diamankan. Rafael yang sangat membantu sekali membuat kali di posisi dari seorang Rasya belum benar-benar bisa diketahui. Kairos dalam mode yang aktif untuk seorang Keong, tapi hanya 2 poin tersisa. Sebuah ledakan akan coba disiapkan juga dari arah Bigetron Delta. Dan Keong hanya bisa bersembunyi di balik sebuah bangunan di pojokan, masih di dalam pantauan dari rekannya. Sekarang 2 orang akan berdiri menuju ke arah Kiba yang berada di bagian belakang dari sebuah bangunan tidak terduga. Namun tembakannya gagal. Kita lihat Keong akan mengancam satu main dan akan menghampiri dirinya, dan Keong berhasil untuk diamankan. Bahkan ternyata Kiba malah tereliminasi di luar zona. Yes, ini terasa banget untuk dominasi dari EVOS Divine ya. 5-1 guys. Bigetron, ada apa ini? Ada pergerakan, ternyata perlawanan dari Bigetron ini benar-benar jauh dari apa yang mereka coba untuk mainkan di hari kemarin loh. Hari kemarin mereka masih bisa memberikan perlawanan, menambah skor, gak stuck di 1 poin aja. Tapi perlu kita notice juga bagaimana seorang Rasya tadi dengan penggunaan AWM benar-benar luar biasa. Predict shot menuju ke arah seorang Koja yang membuat dari Koja pun tidak mau berduel terhadap seorang Rasya. Dan orang belakang dari Bigetron tidak ada, berarti di depan bisa banget untuk dihajar sama Kocal dan juga seorang Ray. Oke, Pam Tobia kali ini kayak permainan cepat coba untuk dimainkan, tapi keculik 1 orang Koja lagi-lagi. Sorry, maksud aku Kiba yang terculik di tangan seorang Rasya. Kali ini sudah mulai memberikan informasi secara jelas. Sama-sama menerima damage juga. Ray datang dari bawah. Sudah ada Aca yang bakal coba dikepung sama 2 anggota sekaligus. Harus diberikan bola bantuan. Tidak bisa. Berhasil coba di-take down. Tapi di dalam Gardu benar cuma di tangan seorang Ray. Bola dari seorang Kocal akan coba untuk bermain depan belakang. Tidak bisa. Terlalu terburu-buru. Bigetron Delta akhirnya mendapatkan momentum kali ini. Iya, tapi masih harus tetap bisa dikuatkan lagi tentang apa yang harus mereka lakukan di setiap round ya, kayak model yang dilakuin sama 3 pemain depan barusan. Ya. Masih ada momen ketika Kibanya harus ke pick off duluan. Sementara dengan sekali lagi aku bilang, tidak adanya clue yang dibawa, mereka artinya harus lebih tahu kemana arah pemain dari EVOS bergerak dan kemana juga mereka harus gerak. Yes. Kalau misalkan mereka mau nabraknya dari depan, mereka juga harus tahu di mana posisi pemain dari EVOS-nya. Kalau misalkan mereka mau geraknya emang nge-flank dan nyerang dari belakang, dia harus tahu arah mana yang mau dia serang gitu loh. Nah. Jadi pergerakan 3 orang yang masuk ke arah depan kayak barusan itu nggak sia-sia dan nggak dalam pantauan dari si EVOS Divine. Oke. Nggak dalam pantauan rahasia lah gitu loh. Supaya nggak ada tembakan-tembakan yang masuk dan ngebikin rencana dari Bigetron Delta ini selalu terganggu dan terdelay. Nah sekarang kendali harus bisa diambil oleh Bigetron Delta. 3 orangnya udah ketahuan, tapi 1 orang dari Bigetron Delta ini masih bisa ambil posisi yang cukup aman dan juga harus bisa mantau juga ke arah pergerakan dari EVOS Divine itu sendiri. Karena area tengah, area sentral dari Intellect Center itu sendiri sangat-sangat krusial dan sekarang diambil
oleh satu orang pemain dari EVOS Divine. Ada tembakan yang sempat connect juga salah satu main dari EVOS Divine. Dan sekarang Ray yang berhasil jatuhkan dengan seorang Keong. Satu momentum yang cukup baik. Follow up yang akan sulit, tapi kali ini akan diupayakan oleh Bigetron Delta. Das, aduh, gak kena tembakannya. Ada satu buah auto yang connect, malah kali ini dua pemain tumbang. Dan dari Bigetron Delta 3 ternyata time turn coba dibuka, dan kali ini Kocel dari bagian belakang cuma dapat sebuah granat. Dua orang tersisa dari Bigetron Delta masih bisa untuk melakukan sebuah perlawanan, tapi Rahasia datang dengan MP5-nya dan satu orang berhasil tangkap, satu lagi juga berhasil diamankan. EVOS Divine mengamankan poin pertama mereka. Selesai 6-2, 1-0 untuk EVOS Divine kali ini. Waduh, di round terakhir sih bener-bener gak bisa ngasih perlawanan. Gue setuju apa yang dibicarakan Bigan pada saat di round terakhir. Ya, fungsi clue di band ya kayak gitu, biar Bigetron 3 orangnya gak kedeteksi untuk masuk gitu kan, dan bisa ngacak-ngacak lini belakang. Cuman ternyata gak semua map bisa diinisiasikan seperti itu. Dan kalian bisa lihat kalau mapnya lebih condong ke area open field, udah pasti 3 orang akan terbaca. Dan kalau udah kebaca kayak tadi di Intellect Center, mereka itu gak bisa lagi repositioning, justru malah stuck. Gak punya backup plan jadi kelihatannya gitu ya. Apa nih yang harus dilakukan? Backup plan-nya emang harus numbangin 1 orang, tapi gimana caranya 3 orang yang udah kebaca sama 3 orang lainnya bisa numbangin dalam perang terbuka. Sedangkan dari awal kita tahu mereka dari Bigetron Delta selalu kalah kontak. Mereka mau menang, mereka harus bikin situasi EVOS Divine tuh gak sadar, dia datang dan langsung main cepat. Tapi kalau kelihatan kayak gitu, ya kalian bisa lihat kontaknya udah kalah, permainan granat itu udah kalah, didorong ke arah low ground, dimainin lemparan granat lagi sama Kocel, sama Rasha, semuanya udah pasti bakal terkikis juga akhirnya dari Bigetron Delta. Iya, kalau kita mau ngomongin dari karakter yang di ban atau dari clue itu sendiri gitu ya kan untuk Bigetron Delta, sebetulnya bisa juga gitu loh, kayak semua hal yang menghancurkan berpotensi menghancurkan strategi dari Bigetron Delta ya skillnya di ban gitu loh. Sambil kita lihat untuk highlightnya apa saja yang terjadi di game pertama tadi, apa saja hal yang bisa membuat Bigetron Delta selalu kacau dari beberapa strategi cepat yang ingin mereka lakukan. Sebenarnya gak jauh-jauh juga kayak di hari kemarin kalau ngelihat cara main Bigetron Delta. Cuma ada beberapa hal kayak mungkin gini yang aku bilang tadi, skillnya aja yang di ban gitu loh. Kalau misalkan skill itu ngeganggu, salah satunya mungkin Skylar. Ketika dia berusaha gerak cepat ke area terbuka dipaksana kayak gini, Skylar cukup mengganggu gitu loh. Dan ketika satu orang Keongnya tumbang, gak bisa buat di revive karena ada Skylar di depannya, berkali-kali hal itu terjadi. Kenapa gak Skylarnya coba yang di ban dan ngorbanin satu skill karakter yang mungkin bisa dipakai sama EVOS. Oke, ya pasti clue yang bakal kepake juga gitu kan. EVOS rasanya udah pasti bakal pakai clue untuk ngasih komentar-komentarnya. Jadi emang pilihannya Skylar dan juga clue. Menurut gue sih kalau emang Bigetron mau melakukan inisiasi gaya permainan yang sama. Tapi ya lu lihat tuh dapat skill map kayak Frontopia yang lu dari bawah bergerak bersamaan dengan box, ketutup gak kelihatan, masuk ke ruangan, di mana nih anak-anak Bigetron ya kan? Tapi kan gak semua map kayak gitu situasinya. Makanya dari Bigetron sulit banget. Melihat ini kedorong sampai bawah, gak ada perlawanan sama sekali karena udah dikepung dari 2 arah sekaligus. Dia pasti akan menghilang. 6-2 menjadi skor akhir. Bigetron harus menelan kekalahan kembali. Masih ada kesempatan untuk Bigetron mencuri poin, tapi pertanyaannya bisa apa enggak ini? Iya. Kesempatannya tinggal sekali lagi nih. Iya. Masih ada kesempatannya, ada. Kalau ngomongin soal bisa atau enggak, gue nggak bilang nggak bisa juga karena masih banyak loh apa yang bisa dilakukan oleh Coach Chris Joe, terlebih ketika statement Chris Joe di hari kemarin kalau nggak salah ingat, yang masih bisa mereka lakukan adalah mengutamakan karakter dari heal itu sendiri. Karena kalau ngomongin heal bukan hanya tentang dari Casey-nya. How if mereka bawa Jota gitu loh dengan skill pasifnya mereka, karena mereka coba main agresif dan mereka bakal bisa nembak gitu. Dan kita akan langsungkan ban and pick terlebih dahulu untuk di game yang kedua. Apa saja yang di ban di sini? Oke, lihat-lihat dulu. Oke, ternyata ada Skylar, benar apa kata Bigan? Karena terlalu mengganggu masalahnya. Semua global yang dia buka ketika dia setup atau ketika dia berusaha buat nyerang, satu Skylar aja yang connect,
udah nggak bisa ngelakuin apa-apa lagi. Ya terlebih lagi tadi Bigetron juga ngerasain situasi di mana satu orang udah maju, satu orang follow up gara-gara Gluolnya nggak bisa dibuka hancur gara-gara Scalar ya. Akhirnya kepotong juga gitu kan. Dan perlu diingat kemarin di Rushtown ketika skornya 5-5 mereka kalah gara-gara apa? Skyler yang connect dari kedai. Jadi ya dari Bigetron bisa kita bilang memang pada saat melawan Scalar agak sulit gitu ya. Dan EVOS Divine juga akan ke-ban ke arah Sayana kali ini. Kita akan lihat terlebih dahulu siapa yang bakal langsung nge-pick pertama. Harusnya ada Koja. Jadi kita mungkin akan menyaksikan skill karakter apa tadi Time Turner. Menurut tuh Time Turner kepake nggak? Belum efektif. Menurut kepake banget. Iya. Lebih efektif daripada Steffi. Betul. Tapi ya sekarang ada A124 yang dilepas, jadi mendingan A124 gitu ya. Karena gini, menurut gua kalau lo pakai Time Turner itu dengan durasi Time Turner yang sekarang cukup panjang dan juga terlalu cepat dari durasinya, memang untuk early bagus. Tapi udah masuk ke round 3 ke atas udah nggak bisa dipakai sih menurut gua. Iya, gue setuju. Dan untuk karakter yang kedua Tatsuya, ada A124 dan juga Tatsuya, harusnya Koja bakal kembali dengan peranannya dengan A124 dan juga ledakan dari granatnya Orion. Menarik sekali, seru. Dan Keong nggak menutup kemungkinan dia juga nggak perlu buat pakai Casey, tapi dia akan kembali menggunakan Casey-nya dan clue tidak diambil untuk Bigetron Delta. Waduh, EVOS. Kita akan melihat dulu dari seorang Kocel. Harusnya Tatsuya nggak bakalan berubah untuk seorang Kocel. Ray-nya juga masih Casey, tidak akan berubah juga. Paling kalaupun ada yang berubah itu Abax dan juga Aca kali ini ya. Abax, cukup penasaran gue ke arah mana. A124 bisa, Orion juga bisa. Yes, A124 pilihannya dari seorang Abax dan Aca. Clue harusnya bakal coba digunakan kali ini. Iris masih ada juga kalau misalkan dia mau. Clue ternyata ya. Yes. Dengan map kedua Bermuda, terus belum tentu juga ada Bareta gitu ya. Betul. Kan di store-nya itu sendiri. Artinya sekarang Gluol bisa dibilang cukup berarti buat Bigetron Delta itu sendiri. Kita masih belum ngitung yang namanya Gloom Melter kalau misalkan memang bisa dibeli juga di store tersebut gitu ya kan. Tapi at least nggak ada Gluol yang bisa dihancurin sekarang untuk dari Bigetron Delta itu sendiri. Dan ini dia teman-teman dari Bigetron Delta. Ya, maybe posisi mereka kebaca, mereka sadar akan hal tersebut. Tapi dengan tidak adanya Scalar membuat mereka bisa mungkin melakukan setup dengan lebih sabar lagi. Nggak perlu ada inisiasi atau tensi yang terburu-buru yang ngebuat akhirnya mereka lost komunikasi antar satu sama lain. KPK satu persatu itu adalah hal yang nggak penting. Nggak ada Scalar, tidak ada yang memburu mereka, cuman kelihatan doang aja. Kalaupun emang ditembakin, berarti kan lawannya juga ngebuka posisi. Itu bakal ngasih chance juga untuk seorang Koja repositioning dan mencari posisi lawan. Jadi menurut gue dengan komposisi seperti ini Bigetron mungkin akan mendapatkan hasil yang lebih baik kan ya. Ya seharusnya ya, karena masalah utamanya udah di ban juga. Betul. Itu loh. Sekarang kalau ngomongin dari clue-nya Rasa itu sendiri, clue punya radius, tapi kalau di Clash Squad itu cukup tangkat semuanya. Artinya sekarang Bigetron harus bisa manfaatin Tatsuya mungkin hanya untuk bisa dapetin posisi terbaiknya dulu nih. Kalau misalkan dengan lari normal kita 10 detik, tapi dengan Tatsuya mungkin bisa ngurang 2 detik. Nah, tapi terlalu beresiko juga kalau misalkan mau make Tatsuyanya buat ngambil posisi terbaik dan gak bisa in outnya nantinya. Itu yang jadi resiko juga. Yang harus dilakukan sama Bigetron sekarang adalah dapetin posisi setupnya. Kalau dia clue-nya belum nyala, dia bisa jongkok, mereka bisa jongkok gitu loh. Ya. Buat ngindarin dari clue-nya itu sendiri. Sampai durasi dari clue-nya selesai. Nah, itu sebenarnya bisa dijadikan ini juga ya sama Bigetron pengecoh juga ya. Iya, lo bisa bayangin pada saat clue nyala terus jongkok dan hilang kan kayak di mana nih, ternyata dia udah di positioning tapi entah di mana gitu kan. Dan hal seperti itu bisa dimainin sama kawan-kawan dari Bigetron Delta, tapi sekali lagi mereka dari Bigetron Delta tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini, karena kalau sampai mereka kalah lagi berarti mereka benar-benar 0 poin ya. Belum mendapatkan kemenangan sama sekali, dan ini di luar prediksi semua orang. Dengan Bigetron Delta yang membawa Kiba dan Gardu, kita pikir bakal dar. Ternyata kejutan gitu kan. Belum ada ini juga masalahnya. Benar-benar pure sniper kayak Ikal. Iya. Sekarang kalau kita ngomongin EVOS, Rasya yang jadi
core belakangnya gitu loh, yang sekali ngehit bisa ngasih 150 damage gitu. Betul. Dan role emang udah dibagi buat ke Rasha tuh sniper doang. Lu nggak perlu mainin granat, nggak perlu apa gitu. Koja keribetan. Nah, Koja tuh kebanyakan kebanyakan posisi tuh kayaknya tuh, ya kan. Dan kita mungkin akan langsung masuk ke dalam gamenya aja karena saudara ini juga di antara kedua tim. Jadi let's go Survivor ini ya untuk game yang kedua dalam rangkaian Best of 3 series. Dan dipimpin oleh EVOS 1-0 kali ini. Apakah Bigetron dengan adanya dipermudah bisa untuk mendapatkan kemenangan kali ini atau tidak sama sekali, dan sudah akan masuk menuju ke area pistol round kali ini. Oke, masih memantau WSP di arah depan. Aca seperti biasa akan menggunakan M500, tapi kita akan lanjut lagi dengan ada satu kepala yang berhasil coba di take down begitu saja. Astro 4 connect, tapi masih ada Joseph untuk dua anggota yang terkena. Tembakan akan terus diinisiasikan. Koja tidak bisa bertahan. Bahkan Gardu kali ini harus bermain sendirian di area dalam karena dari seorang Kyongya pun sudah mulai terbaca. Gardu mau kemana? Tembakan datang karena dirinya terlalu banyak. 1-0 untuk EVOS Levi. Aduh, agresif sih dua-duanya, tapi lagi-lagi momen headshot M500-nya Rasha ini bisa banget buat langsung matiin pergerakan dari Bigetron Delta itu sendiri. Nah, dengan dia ngorbanin Tifa barusan, ya, ketika satu orang dari Bigetronnya kenok, dia kan tadi langsung di revive. Tifanya kepake, sekarang di round yang kedua, babak yang kedua, Tifanya cooldown. Itu juga yang harus bisa diperhitungkan gitu loh, maksud gua dari beberapa tim yang sedang bermain, termasuk menyalakan skill ketika di late game. Di awal-awal babak keduanya itu masih cooldown, karena kan ketika masuk di babak selanjutnya itu nggak reset semuanya gitu loh dari durasi skillnya. Tapi sekarang sedikit terjepit posisinya, sebuah ledakan juga berhasil melukai karena Gardu, memaksa dia harus menggunakan Orionnya dan harus mengkonsumsi energy point yang dia miliki. Trilo Panel juga connect ke arah seorang Gardu, membuat kali pergerakannya sangat terganggu sekali. Teracak-acak dan tembakan yang datang dari arah sebelah kanan berhasil menumbangkan Koja yang belum melakukan repositioning kembali. Kocel, sebuah shield yang masuk ke arah dirinya. Reyes memang tumbang, tapi lihat Kocel juga harus ditumbangkan karena ada Gardu yang belum masuk tembakan dari belakang. Rasha bersama dengan Abax yang tersisa coba planning shot ke arah bawah sana, tapi terlihat ada dua main. Rasha terus dapatkan satu orang. Tembakan keduanya dia harus dulu terlebih dahulu untuk aksi ke arah sebelah kanan, dan sekarang Bigetron Delta masih bisa mengontrol situasi ini. 1-1 kali ini. Dan kalian bisa lihat juga ya, dari segi karakter yang digunakan kali ini adalah Naruto untuk Bigetron Delta dan juga Riot yang ada di EVOS Defense ya. Dan ini kita melihat dengan adanya guru dan murid lagi berduel, berarti masih bisa untuk apakah masih bisa bahwa murid memenangkan gitu, atau justru malah gurunya kali ini yang bakal menang nih? Belajar ilmu kodok dari Jiraiya nih, Naruto nih, ilmu kodok nih guys ya. Dan oke, kita akan udah ganti langsung masuk lagi ke dalam game dengan keadaan 1-1 kali ini. Keduanya akan memboyong mini Uzi. Sudah ada setup terlebih dahulu. Flash freeze 2 buah. Tidak mengenai siapapun juga sudah mulai terbuka. Para punggawa dari EVOS Defense sadar betul bahwa Bigetron Delta berada di sisi yang lain. Begitupun dengan Bigetron Delta yang kali ini cenderung tidak mau memaksakan. Mereka udah mulai dapetin poin mereka. Mereka tidak perlu lagi untuk melakukan inisiasi yang tidak perlu. Tinggal menunggu keberadaan dari EVOS Defense saja yang terbuka, baru mereka melakukan inisiasi. Dan sekarang sudah mulai terbaca. Koja terkena. Tidak bisa begitu banyak. Aset rupa juga connect langsung. Ditutup begitu saja kali ini. Koja ter-takedown. Inisiasi rush bakal coba dimainkan oleh EVOS Defense kali ini. 4 orang datang dari rank sama, bakal coba ditabrak. Udah ada Orion yang bakal coba dibuka sama seorang Gardu. Terlalu banyak tembakan yang diterima sama seorang Racing, harus terjatuh begitu saja. Kocel masih bisa menangin duel karena seorang Kiba Kyo juga coba di tangan seorang Kocel. Kocel benar-benar menyala kali ini. Wow. Oh my god, cerdiknya adalah ketika ledakan datang dari arah sebelah kiri, dia nggak benar-benar, EVOS-nya ini nggak benar-benar nge-push langsung dari sebelah kiri. Yes. Karena arah tersebut arah yang akan ditebak. Buktinya adalah ketika mereka mau nge-push ke arah sebelah kiri, udah ada tuh pemain Bigetron yang dekat-dekat ke arah kontainernya. Iya. Buat nge-cover supaya orang yang dikenokin bisa di-revive. Tapi Rasha datang dari belakang. Sama pemain lain juga dia masuk dan
keluarnya lewat pintu yang kecil. Nggak muter ke arah sebelah kiri, ke arah ledakan granat yang dia kasih gitu loh. Jadi Orionnya bisa banget di-trigger di situ karena ternyata banyak juga tembakan yang datang. Belum lagi Rasya di arah luar yang nggak masuk sama sekali. Dia yang udah kena tembak tapi dia masih bisa jaga badan strafing dari satu buah kontainernya. Dan sekarang lagi dan lagi ledakan yang terlalu berbahaya. Harus connect ke arah satu pemain. Di balik satu buah global dan dalam pantauan dari seorang Rasya yang masih bisa keburu buat turun lagi. Menuju ke arah bawah. Ray memang low. Tapi kali ini harus ada follow up dengan satu buah ledakan. Kocel yang terkena sebuah ledakan itu. Dan ledakan juga datang ke arah seorang Ray. Tapi dibalas dengan ledakan juga. Terlalu banyak lethality yang terjadi. Tapi lihat Abak juga terancam terjepit di antara dua pemain. Dan momentum kali ini untuk seorang Rasya masih bisa mendapatkan satu orang. Dan snipernya masuk ke ujinya. Global coba dibuka. Dan clue yang dinyalakan. Tapi sekarang granat juga akan coba dilemparkan ke arah dalam. Jer mendapatkan dua orang. Oh my god! Gila! Rasya di bos! Wah, di luar nalar. 1 lawan 2, 1 lawan 3 bukan masalah untuk seorang Rasya. AWM ini mesti menjadi kombinasi untuk seorang Rasya meratakan Bigatron Delta. Ini dia Rasya yang kita kenal akhirnya mendapatkan panggung yang memang sudah seharusnya dia dapatkan sejak dulu. Dan kita akan lanjut kembali. Sudah dimakan habis-habisan dari Bigatron Delta. Para penggawa dari EVOS kali ini akan coba mengambil sisi tengah. Dan sudah ada lemparan Blood Bridge juga yang coba diterima sama seorang Kiba. Kiba terlalu jauh tanpa bantuan dari seorang Chaos. Ini terlalu terbuka juga ya. Lo lihat itu Kocel udah repositioning, berani banget melawan dari sisi yang sulit karena akan diserang dari 3 arah sekaligus. Dan harus tumbang dari seorang Kocel karena Ray sudah berusaha semaksimal mungkin tapi tidak bisa. Kemana-mana info didapetin sama seorang Ray bahwa satu punggawa dari Bigatron bisa. Di depan cuma 2, bisa banget untuk ditabrak kali ini. Astro 24 udah mulai connect, informasi sudah mulai didapetin. Sudah ada lemparan granat yang ternyata masih belum mendapatkan apapun. Tidak ada damage yang berhasil dibuka oleh keduanya kali ini. Tapi hati-hati, ada satu ledakan juga yang bakal diterima seorang Abak. Rasya juga sudah mulai terbaca dari segi posisi. Kelihatan beberapa tembakan masuk ke arah seorang Giong. Ternyata Giong harus tumbang. Kocel juga harus menghilang. Dan Gardu bakal bermain di area dalam. Container tidak bisa pas. Satu kali ini Udah dikurung parah itu BTR-nya dengan satu aja posisi Rasya yang ada di bagian atas gudang itu aja udah cukup bikin Bigatron Delta nggak punya ruang gerak gitu loh. Sekalipun ada posisi yang nggak emang kelihatan sama Rasya, 3 orang dari EVOS ini masih bisa gerak bebas. Betul. Jadi nggak ada satu hal yang bisa nge-stop pergerakan dari EVOS Divine sih menurut gua untuk sekarang. Memang Scalarnya udah nggak ada. Scalarnya udah nggak ngeganggu pergerakan dari Bigatron Delta. Tapi sekarang dengan adanya banyak sekali compound, banyaknya global juga yang dibuka, gue ngelihat malah pergerakan dari Bigatronnya malah jadi terbatas sekarang. Iya ya. Jadi nggak punya ruang gerak yang banyak sekarang. Kalaupun Bigatronnya ke arah bawah, bakal ada Rasya. Tapi sekarang Gardu pun membuka sebuah Orion hanya untuk melakukan bait. Dan belum ada satu orang pun yang berhasil dia jatuhkan. Membutuhkan energy point kembali. Tapi ledakan coba ditukar dan ada flash freeze juga yang kena ke arah satu orang dari arah Bigatron Delta. Setup ulang coba dilakukan oleh EVOS Divine dengan mengirimkan Rasya terus lurus ke arah bawah. Dan Kiba harus juga bisa menotis hal tersebut. Akan ada serangan yang datang dari luar berbeda. Dan itu dia yang kumaksud. Itu dia yang kumaksud ketika Kiba harus notice sesuatu. Kata Rasya datang dari arah yang berbeda. Akan coba dibatasi lagi ruang gerak dari Bigatron Delta. Dan lihat, naik ke bagian atas. Satu orang cukup low. Dia coba digunakan setelah dia mendapatkan satu orang. Kill kedua namun gagal juga buat Gardu. Dan sekarang 5-1 untuk EVOS Divine. 5-1 guys. Di game pertama Bigatron dikasih bebek. Dan sekarang apakah akan dikasih sosis teman-teman? Dengan keadaan hanya 1 poin saja yang sudah dipegang oleh Bigatron Delta kali ini. EVOS Divine memimpin dengan luar biasa.
Bigetron Delta at least harus bisa menangin satu round lagi kalau mereka mau melakukan inisiasi comeback. Karena jujur, kalau kita berbicara tingkat kepedean, ini dari Evo sih udah bakal jauh lebih pede lagi geraknya. Oke, Flash Freeze bakal coba digunakan. Lihat ternyata game permainan coba diinisiasikan Gardo. Masuk ke 3 orang sekaligus. Langsung berduel di sana. Pertukaran damage terjadi. Flash Beat balasan bakal coba dibuka. Tapi Abax juga harus tumbang walaupun ternyata akan ditunggu sama seorang Ray. Asa 4 bakal coba dibuka. Ray harus terkena di sana. Dan terpikat begitu saja. Ada frag grenade juga yang masuk. Bakal coba dibalaskan dengan ada Flash Freeze. Sakit banget. Kibanya terpikat di tangan seorang Kocel yang ternyata berada di area belakang menunggu pergerakan offside. 2 tukar 2. Rasha berada di posisi paling tinggi mengintai keberadaan 2 player, tapi Kocel tidak bisa untuk menahan pergerakan dari 2 anggota sekaligus. Karena cukup sulit. Apakah Rasha bisa melakukan clutch lagi kali ini dengan bermain di area Nurek Dam? Kelas area hanya lurus saja. Akan menentukan tembakan dari seorang Rasha kali ini. Masih ada 2 medkit, Rasha menerima damage cukup fatal juga. Dan kalau kita lihat clue-nya juga masih belum dipakai. Masih bisa dicari informasi, kelihatan nggak bisa kena headshot di tangan seorang Kyong. Kali ini 5-2. Yes. Tapi posisi Rasha kalau dia nggak turun dari tadi itu cukup ngunci supaya Kojanya nggak bisa berdiri loh. Iya betul. Sehingga apa yang dilakukan oleh Koja tadi, dia lemparin banyak granat, dia lemparin flash freeze juga menuju ke arah dalam ketika pertukaran terjadi di balik satu buah glue. Itu udah cukup efektif sebetulnya. Efektif buat Koja yang punya posisi terbatas seperti itu, dan efektif juga buat Rasha gitu loh yang punya posisi tertinggi dan kunci ngelok posisi dari seorang Kojanya itu sendiri. Ketika 2 lawan 2 yang terjadi adalah ketika momentum yang ingin coba diciptakan sama Kocel justru malah nggak bisa di backup sama Rasanya itu sendiri. Ada miscalculation yang terjadi, tapi sekarang main cepat juga lagi akan dilakukan oleh kedua tim ini. Dan clue sudah dinyalakan, memberikan informasi kalau semua pemain dari Bigetron ada di bagian sebelah tengah. Dan inisiasi berputar yang akan coba dilakukan oleh Divine. Kali ini akan membuat satu buah ledakan dari arah hujan. Abax yang berhasil untuk dijatuhkan, sementara Kiba miss harus diaktifkan dari Casey-nya dan masuk. Berhasil dapat 1 orang. Rasha kali ini berhasil tumpangkan dan Ray pun wow dengan snipernya. 1 kill terakhir, tapi Gardi yang harus sudah tumbang terlebih dahulu. Akan coba follow up. Kocel terpisah untuk beberapa poin saja, dan Ray mencari main terakhir bagian dalam terkuat gol dan perlahan Bigetron Delta mengejar ketertinggalan mereka. Ini dia yang dimiliki sama Bigetron. Dari kemarin tuh mereka main kayak gini, 4 orang inisiasi tabrak langsung. Menurutku Bigetron Delta emang bukan tim yang cocok untuk menahan terlalu lama sih. Gardu udah pasti bakal ngebuka posisinya sendiri kalau timnya nggak mau bergerak maju. Jadi sekarang semua yang ada di Bigetron Delta harus mengikuti pergerakan dari seorang Gardu, menginisiasikan sisi depan dengan sangat-sangat cepat. Follow up harus nempel terus supaya mereka unggul. Akhirnya Bigetron Delta sadar bahwa pergerakan yang dilakukan Gardu bukan ceroboh, tapi itu adalah cara untuk mendapatkan kemenangan. Clue sudah mulai dibuka kali ini. Terbaca 3 anggota bersamaan dengan seorang Koja di sisi kanan akan saling bertemu sama seorang Abax. Hati-hati, belum ada tembakan yang bakal coba dibuka di antara keduanya. Ternyata masih ada Glual juga yang justru bakal coba untuk dapat up di tangan seorang Koja. Rasha bermain di area yang berbeda, sisi kiri memberikan cicilan-cicilan damage. Setengah darah menghilang, tapi ternyata ada Abax yang berhasil coba di-take dan begitu saja bertempur di dalam. Bukanlah hal yang bagus walaupun Gardu ternyata juga dimakan sama seorang Ray. Tapi hati-hati, Kocel juga sudah mulai terkena damage dari area Flash Breeze yang terus di-spam di 2 arah sekaligus, tengah dan juga sisi kiri. Terpaksa Ray masuk ke arah yang coba dituju dengan ada seorang Kiba di sana menunggu. 2 lawan 2 akan segera terjadi. 1 jatuh, Ray terjatuh bersama dengan seorang Kocel sendirian. 1 lawan 2 mustahil. 5-4 Bigetron Delta siap melakukan comeback kali ini. Perlahan tapi pasti fokus yang harus tetap dijaga oleh para pemain Bigetron Delta untuk tidak lepas akan pergerakan-pergerakan setup yang akan dilakukan oleh EVOS Divine. Tercatat tadi ketika Rasha ingin bergerak ke arah sebelah kiri diikuti oleh rekannya, salah satu orang Kocel tertembak dengan 1 sniper yang digunakan oleh Bigetron Delta dari arah belakang. Itu yang gak boleh dilepas sama sekali oleh para pemain Bigetron Delta untuk tetap bisa ngandelin visionnya tanpa adanya bantuan skill karakter dari clue yang biasa digunakan. Oke. Ataupun dari
dari karakter informasi lainnya. Dan sekarang inisiasi dibuka dari kedua tim. Ledakan sama-sama mengancam, tapi satu ledakan yang pasti berhasil menumpangkan satu orang dari Bigetron Delta. Harus segera di backup, tapi ini hal yang penting sekali karena rahasia justru berhasil dijatuhkan. Artinya tidak ada flanking lagi yang bisa dilakukan oleh EVOS Divine. 3 orang ini sudah terlihat di depan sana. Harus berkendalikan gardu Orion yang coba lagi lebih dahulu. Namun sekarang dia melakukan bola yang cukup baik sekali. 2 orang cukup dari arah EVOS Divine. Ada banyak negara pemain dari Bigetron Delta. Namun sekarang apa bisa dilakukan oleh Bigetron, yaitu berhasil menyamakan kedudukannya. Akankah comeback dari Bigetron bisa terjadi kali ini? Atau LPHP dari EVOS Divine justru akan menjatuhkan Bigetron Delta 5-sama. Kemarin juga round 2 5-sama juga. Betul. Tapi hancurnya gara-gara Skyler. Nah, kena LPHP gitu kan. Nah, sekarang nih apakah kejadian kembali? Karena kalau sampai Bigetron Delta 2 kali berturut-turut berarti fix LPHP. Dan kali ini dari EVOS bersama dengan Bigetron. Cepet banget Bigetron bro. Rasha ini bukan map buat Rasha dapat posisi enak sih, karena sisi tengahnya juga terlalu banyak compound kali ini. Dan kalau Rasha coba untuk bermain di area yang berbeda, teman-teman udah pasti bisa coba dihajar habis-habisan. Bak menerima damage yang cukup fatal. Juga damage dari area flash bridge. Sudah ada tembakan dari area yang berbeda. Ternyata Abbas ada di tengah-tengah. Tembakan bukan terbuka. Satu orang Ray bahkan bertekad balasan dengan adanya Kimi yang harus terjatuh di tangan seorang Rasha kali ini. Meleset. Ada lemparan yang meleset. Kocha terjatuh. Coba dibalikin. Dengan adanya Abbas juga yang harus menghilang kali ini 2 lawan 3. Kocel masih coba untuk bersabar melawan 2 orang. Kocel berhasil menang. Dan EVOS Divine kali ini berhasil memberikan harapan palsu terhadap Bigetron Delta. Tidak jadi comeback LPHP. Bigetron Delta harus kalah di tangan EVOS Divine. Tidak cukup 1 kali tersakiti di hari kemarin. Ternyata nasib Bigetron Delta ketika melawan EVOS Divine juga sama. 5-5 skor terakhir dan 1 poin untuk menjemput kemenangan bagi Bigetron Delta. Ternyata tidak bisa mereka amankan dan polanya sama seperti dari kemarin. Bisa gue bilang polanya buat Bigetron Delta itu sama persis seperti di hari kemarin. Mereka kepres di round yang pertama. Ya. Mereka